Salam teman-teman, sobat-sobat, kembali jumpa dengan saya, Bung Tema Adiputra. Dan kali ini saya membahas dengan dua narasumber yang istimewa. Kami akan berbincang tentang melepas anak tunggal, melanjutkan sekolah ke luar negeri. Wow, kita temui mereka. Ini dia, Salam Ibu Ase Berti Saulina Siregar. Shalom, selamat pagi Bung Tema. Ya, puji Tuhan, kita salaman, Bu. Salaman. Iya. Salam juga Bapak John Kandio. Shalom Bung Tema, selamat pagi. Ya, puji Kita Tuhan, bertemu lagi, kita salaman. kita salaman. Baik. Ya. Rekaman YouTube ini singkat, padat, efektif, tapi sangat substansi, ya, Ibu Ase ya dan Pak John. Nanti Ibu Ase semangat, Bu, semangat mengeluarkan suara seperti saya. Sangat semangat ya. Sangat semangat ya. Baik, kita membahas tentang melepas anak tunggal melanjut sekolah ke luar negeri. Dan saya tahu Ibu Ase memiliki seorang anak tunggal, perempuan lagi ya. Tetapi penonton YouTube juga ingin sedikit mengenal Ibu. Ibu Ase adalah pengusaha, kemudian produser film, dan juga aktif dalam pelayanan gereja dan lain-lain. Apa yang Ibu Ase mau tambahkan sedikit? Iya. Saya perbaiki nama saya ya. Ya, Nama saya Asya Berti Saulina. baik. Saya orang Batak, Ya, marganya Siregar. ya. Suami saya John Kandio, orang Manado. Oh, Jadi anak saya Batman dong ya. iya, Batak iya, Manado. Batak Manado. Kemudian, ya betul. Pengusaha kebetulan- film. Iya, saya produser film, beberapa film yang sudah kami terbitkan dari tahun 2012 Ya. sampai saat ini. Mungkin tahun ini juga ada yang akan rilis 2 film. Nanti tolong disaksikan. Ada film Lintrik mungkin Agustus, kemudian ada film Gangsta mungkin nanti Oktober. Tahun ini ya, Iya, tahun 2024. Ya, Oke. doa dari semua ya supaya kita bisa menonton nanti bareng-bareng, Iya. karena di situ juga ada pesan-pesan Ya, yang kita dapatkan dari film yang akan tayang ya, nanti. ya. Kemudian juga kalau untuk pengusaha ya kami dari tahun 93, saya dengan suami Ya, sama-sama bekerja keras untuk membangun sebuah usaha konsultan ya, perminyakan. Kebetulan kami berdua latar belakangnya dari perminyakan. ya. Jadi kami punya consultant services ya di bidang oil and gas. Itu aja sih Baik. tema. Ya, saya dulu pernah menonton film Horas Amang dan saya sakit perut. Sakit perutnya karena lucu, Lucu tapi ya. pesan moralnya luar biasa. Amin. Hormati orang tua Yes, dengan penuh kasih. betul. Ya, terima kasih. Sukses ya Bu ya dalam Terima kasih, kegiatan Bu pengusaha dan terutama perfilman yang penuh dengan edukasi ya. Ya, Baik. amin, amin. Nah, bicara masalah edukasi tentu kaitannya dengan anak tunggal dari Ibu Ase ya, dan papanya adalah Pak John Kandio. Ya, Pak John, senyum Pak John. Baik, cerita Bu, bagaimana sampai Ibu punya satu proses panjang ketika anak tunggal perempuan lahir, lalu Ibu tanda petik ya, nekat melepasnya ke luar negeri, dan luar negerinya di mana? Jadi proses dari awal dulu ketika lahir, mungkin ada satu pergumulan, silakan. Sangat Ya, berguna. apa itu? Jadi kami punya seorang putri bernama Joanna Irina. Ya, Waktu itu dari kecil memang dia sekolahnya berbasisnya internasional di Jakarta. di Jakarta. Ya, Kemudian memang sudah sehari-hari dari kecil berbahasa Inggris Oh. ya, dan berbahasa Cina. Jadi dari kecil, memang dari kecil. Mandarin, bahasa Ya, Mandarin. Ya. Kemudian dari perjalanan dia sekolah, Mhm. ya banyak hal lah, dari sampai SMP ya, sampai secondary. Iya. Nah waktu itu ketika dia memasuki usia sekolah SMA di high school, Iya. kelas 10, Mhm. tiba-tiba dia bilang ke saya, "Mah, aku tuh anak tunggal, Oh, aku tuh nggak boleh deket dengan mama papa terus. Aku nggak akan jadi besar, nggak dewasa,
karena papa mama selalu ada di samping saya. Oh. Karena papa mama selalu kemanapun saya pergi papa mama ada. Oh. Jadi pergi sekolah, pulang sekolah, di rumah, di mana-mana papa mama ada. Itu dia ucapkan sendiri? Iya, papa mama terlalu Protek ya. kepada saya. Gimana nanti saya berkembang. Kemudian pada umur kelas 1 SMA itu di pertengahan tahun, pada waktu mau naik-naik, bukan pertengahan tahun lah, 6 bulan pertama sekolah, dia langsung ngomong sama saya, Mama, saya sudah research untuk sekolah saya di Sydney, Australia. Saya sudah research semuanya, saya sudah berkomunikasi dengan sekolahnya itu, semuanya sudah. Mama kita tinggal jalan, kita tinggal pergi, Mama tinggal ketemu aja di sana, kita di sekolah. Semuanya sudah saya siapkan. Ya. Saya kaget, saya nangis, dari mana kamu bisa berkomunikasi? Saya juga bertanya-tanya nih saat ini bisa begitu. Dia bilang saya research sekolah yang baik di mana, yang tentunya juga sekolahnya sekolah Katolik. Saya nggak mau sekolah negeri, Ya, swasta lah istilahnya. Bukan sekolah swasta. Saya nggak mau yang sekolahnya sekolah negeri, dia bilang. Sekolah pemerintah saya nggak mau. Dia bilang, saya maunya sekolah Katolik. Dia bilang. Itu di mana, namanya Rosebank, gitu. Rosebank itu sebuah tempat ya di sana tuh, Rosebank, sekolah Katolik Rosebank. Nah, terus saya bilang, gimana itu ininya? Pokoknya kita datang aja. Saya sudah nanti kan saya sampai di sana, nanti kita daftar, kan aku udah daftar. Nanti kita diinterview, aku diinterview. Iya. Nah, kebetulan dulu waktu Iren lagi kecil, itu ada guru Mandarinnya dia. Jadi waktu Iren masih umur 3 tahun, itu Iren umur 15 tahun ya pada waktu dia bilang saya itu SMA. Pergi ya, SMA pertengahan. Jadi 15 umurnya karena dia lebih cepat. Nah, pada waktu itu terus dia bilang, kita kan punya guru Mandarin saya waktu lagi dia umur 3 tahun, itu orang Guangzhou. Ya. Dia memang tidak beragama seperti kita, ya, dia berbeda dengan kita, tidak sama, karena kebetulan saya seorang, kita kan percaya pada Tuhan Yesus ya. Nah, dia kan tidak, jadi ya beda lah ya, latar belakangnya beda. Terus saya bilang, oh iya, tapi gimana ya, dia bilang, saya mesti komunikasi dulu ke dia. Ya tapi nggak apa-apa, kita datang dulu aja ke situ, gitu. Terus akhirnya saya bilang, saya nggak mau melepas kamu ke sana. Nanti kalau udah lulus SMA baru boleh, atau kalau boleh S1 dulu di sini. Sudah selesai S1 baru ngambil S2 di sana. Mama nggak bisa, dia bilang saya. Mama nggak ada siapa-siapa di sini. Papa mama, masa kamu tinggal berdua? Gitu. Dia nggak mau, dia maksa. Mama, tolong saya. Mama nggak akan bisa membiarkan saya nanti saya dilepas kalau saya terus sama mama. Percaya deh sama saya. Saya nggak akan bertumbuh nanti. Saya akan jadi siapa nanti? Dia bilang gitu. Itu berat sekali buat saya. Itu saya terus terang itu nangis sama Tuhan. Bu, itu tahun berapa? 2015. Baik, 2015 ya. Terus Akhir ya, tahun Desember. Kebetulan pada waktu itu dia ngomong tuh libur. Rupanya dia udah persiapkan untuk liburan, itulah dia pergi dan dia nggak balik lagi ke Indonesia gitu. Jadi saya nangis, saya bilang, tapi kalau saya nggak turutin juga akan lain. Saya mikirnya cuma begini, ya udah deh nggak apa-apa, kita pergi aja dulu jalan-jalan, kita kunjungi bekas gurunya itu. Gitu. Istilahnya cuma jalan-jalan doang. Jadi tidak berpikir bahwa dia akan tinggal di situ. Jadi kami pergilah bertiga ke Sydney. Saya telepon lah bekas gurunya itu supaya kita datang ke sana. Dia seneng lah, artinya kita main gitu ya. Tapi tetap aja kan latar belakang kita beda ya. Nah, terus udah gitu, akhirnya dia juga mendorong, iya udah nggak apa-apa, Iren di sini aja di Sydney, kan umurnya masih 15 perlu guardian, dia bilang. Itu 18 baru boleh tinggal sendiri. Tapi kalau belum 18 itu harus ada guardian. Gak apa-apa, saya juga bisa jadi guardian. Saya pikir dia kan bekas guru kita ya. Jadi saya
agak lega juga, tapi tetap aja saya nangis sama Tuhan. Jadi bekas guru itu memposisikan diri menolong sebagai guardian. Guardian, begitu. Itu apa pemahaman guardian itu? Karena gini, orang sebelum 18 tahun dianggap belum dewasa. Lalu? Jadi dia harus ada penjaganya, harus ada orang tua asuh yang lah kita istilahnya. percaya. Ya. Oke. Saya berpikir, mungkin Tuhan belum kasih kali, nanti aja nggak apa-apa kalau saya suruh lihat sekolahnya dulu, nggak apa-apa. Akhirnya saya pergilah sama dia ke sekolahnya yang dia udah daftar itu. Iya. Terus pada hari pertama kita ketemu sama wakil kepala sekolah. Terus wakil kepala sekolahnya bilang, yaudah kamu saya tes aja dulu. Dia bilang nanti tanggal 28 datang ya. Gitu. Iya. Tanggal 28 Januari pada waktu itu. Iya. Datang sini, nanti saya tes. Saya bilang begini, saya cari kesempatan untuk anak saya supaya dia nggak diterima. Terus terang, saya pada waktu itu pergumulannya di situ ya. Jadi Luar kan biasa. dia kelas 10, Iya. baru setengah 6 bulan dia jalanin. Iya. Nah, terus saya bilang, oke, kamu tes aja anak saya. Saya bilang kalau anak saya nggak lulus, ya nggak usah diterima, nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Udah dites. Habis dites, besoknya ternyata hari itu juga dibilang kamu bisa diterima di sekolah ini. Oh, saya lebih sedih lagi kan. Iya. Akhirnya saya punya alasan. Oh nggak bisa. Kalau diterima hanya kelas 10, ya. Saya bilang, saya nggak mau, nggak bersedia. Iya. Anak saya harus diterima di kelas 11. Oh. Jadi loncat. Ya. Baik. Alasan saya, anak saya di sana kan sekolahnya itu sekolah yang saya bilang yang dipadatkan. Iya. Jadi saya bilang harus diterima untuk kelas 11. Pasti ilmunya udah banyak, saya bilang gitu, lebih dari di sini. Kalau dia turun kelas 1, itu 6 bulan yang udah dia pelajari di kelas 10, itu, saya bilang itu udah selesai semua. Saya bilang, nggak mau saya. Dengan harapan pada waktu itu anak saya nggak diterima. Dengan saya berargu untuk bisa diterima di kelas 11. Iya. Kemudian anak saya dites lagi, ternyata diterima kelas 11. Ya saya di situ terus terang sedih banget, Ternyata anak saya bisa diterima di kelas 11 dengan usia umur 15 tahun. Iya. Di situ saya, ya terus terang saya nangis, di rumah saya ngelamun, saya nangis, saya apa gimana, anak saya nggak pulang lagi. Saya bilang anak saya cepat di sini, sekali ya situasinya banget, terjadi ya. Gitu. Terus akhirnya dia bilang gini, kalau kamu memang mau masuk, nih udah mulai sekolah. Iya. Ya, udah mulai sekolah. Pada waktu anak saya dites tuh udah mulai sekolah. Iya. Jadi harus masuk tuh tanggal sekian. Dia bilang gitu. Kamu terus anak saya mau ngambil ini nggak bisa. Anak kamu tuh cuma tinggal pelajarannya sekarang ini yang 6 bulan pertama tuh pelajarannya tuh ini. Terus anak saya ngecek, ya udah nggak apa-apa mah, ambil aja itu semua gitu. Ya udah, aku ambil aja itu. Padahal itu di luar dari yang ada beberapa subjek yang di luar dari itu, tapi tetap dia ambil gitu. Karena apa? Karena dia saking niatnya untuk di situ. Iya. Saya berdoa terus kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apakah memang seperti ini? Apakah memang harus Iren harus di sini? Iya. Saya sudah berdoa untuk, saya juga minta kalau boleh, ya kalau memang Tuhan tidak berkehendak semua bisa dibatalkan. Artinya ada jalan-jalan Iren tuh nggak diterima lah, apalah. Betul. Tapi kok kenapa ini malah lolos jadi, terus? Ya. Akhirnya saya bilang, ya sudahlah, kita coba aja gitu. Udah, akhirnya saya pada waktu itu hari besoknya saya datang, saya disuruh bayar ini, beli baju, beli apa segala macam. Saya berdua sama John nemenin waktu itu beli semuanya ya keperluannya dia. Sampai akhirnya pada waktu itu pun kami tidak bisa meninggalkan dia, nggak rela meninggalkan. Sampai kita tetap sampai 1 bulan ya di sana. Sebulan di sana. 1 bulan apa 8 minggu? Dari awal tiba itu ya. 8 minggu kalau nggak salah kita sampai di sana. Terus saya bilang sama ini, akhirnya mau nggak mau itu orang yang berbeda dengan saya menjadi guardian saya. Saya minta maaf pada waktu itu, Tuhan, saya lupa. Akhirnya setelah berlalu berapa lama saya lupa. Kenapa pada waktu itu saya nggak minta guardian dari sekolah itu, gitu loh. Bahwa orang yang sama dengan kita. Iya.
karena orang yang nggak sama dengan kita kan saya nggak tahu latar belakangnya, pendidikan agamanya juga pasti kurang. Ada kecemasan juga, lah, kekhawatiran. Kemudian juga bukan soal itu juga, karena latar belakang yang berbeda, terus kemudian orang dari sana ya, orang dari seberang, dari orang Chinese kan beda dengan kita ya, budaya beda, segala macam lah. Cara berbicara, mendidik anak dan lain sebagainya beda dengan kita. Apalagi dengan kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus kan beda ya. Jadi di situ anak saya sering terkaget-kaget gitu. Jadi ini sebelum saya lanjut, saya akan kasih pesan ya sama para orang tua yang ingin mengirim anaknya ke sana. Mungkin harus dipikirkan anak kita tuh harus tinggal kepada orang yang tepat. Yang tepat, satu ya, itu ya. Yang tepat yaitu ya kalau kita memang mengenal Tuhan Yesus, taruhlah anak kita di tempat orang yang mengenal Tuhan Yesus. Bahkan kalau boleh dititipkan, kalau kita nggak punya saudara, nggak punya siapa, nggak punya saudara, kita minta sama sekolah itu, sekolah yang menyediakan, sekolah yang menyediakan di rumah pendeta atau di rumah majelis atau di mana, atau di rumah orang yang memang betul-betul dekat dengan Tuhan, supaya anak kita juga tidak mendengar hal-hal yang di luar dari itu. Artinya kita nggak siap lah beda budaya, beda kepercayaan itu ya untuk anak tunggal kita ya. Saya pikir semua orang tua juga begitu ya. Saya pikir ya karena kita berbeda ya, jadi dia juga nggak masuk, nggak terima kan. Tetap kita hargai, tapi kita juga punya prinsip. Tapi kan kita juga anak kita kan harus terdidik, karena anak itu pada waktu itu kan masih remaja, harus dimasuki dengan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita kenal. Walaupun anak saya dari kecil, dari umur 6 tahun udah ikut choir di gereja, sekolah minggu, dan dia memang sampai umur 15 tahun itu adalah aktif di gereja. Jadi kalau boleh dibilang sekarang WL ya, nah, itu di gereja seperti itu anak saya, jadi choir, jadi WL dan lain sebagainya. Jadi ya ketika di sana, jadi kalau di sana itu nggak ada yang bawa dia ke gereja karena dia kan umur di bawah, cuman di sekolah doang. Di sekolah ya ada misa, ya diikut, kalau ada di sekolah ada misa. Tapi untuk di luar dari itu ya tidak ada yang mendorong, tidak ada, karena pada waktu hari libur atau apa dia ajak jalan-jalan ke tempat yang lain, padahal hari libur keagamaan yang harusnya pergi ke gereja ya. Baik. Bu Ase, nanti saya lihat foto Iren, tapi saya mau bincang sedikit dengan Pak John. Pak John, ketika anak tunggal tiba-tiba dengan inisiatif sendiri sangat dewasa mau pergi ke luar negeri dan orang tua Bapak sebagai ayahnya kaget, bagaimana perasaan Pak John? Singkat saja Pak, waktu itu Pak. Waktu itu kami di Australia, begitu dengan istri saya, kami sepakat agar dia tidak diterima di sekolah tersebut. Sama ya, diam-diam dalam hatinya begitu ya. Karena apa? Umurnya terlalu muda. Ya. Tapi begitulah. Akhirnya kami hanya bisa bergumul dalam doa. Ya tentu dengan doa sungguh-sungguh, berurai air mata. Karena kami harus berpisah, tapi tidak selamanya kami berpisah. Setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali kami harus ke Australia. Khususnya tepatnya di kota Sydney. Disitulah yang kami lakukan. Dan itu sesudah dia sekolah di sana. Lambat laun kami tidak 1-2 bulan lagi bersama anak kami, tapi sudah 3 bulan. Sampai dia selesai high schoolnya, sekolah di Rosebank, dia melanjutkan ke uni. Jadi itu kami setiap tahun minimal 2 kali kami ke Australia dan tinggal 3 bulan di sana. Pada akhirnya Pak John bisa dengan ucapan syukur menerima keadaan itu dan terus bersemangat. Itu nggak gampang mendorong. juga. Iya. Melalui itu ya. pergumulan juga. Baik. Ya, kembali ke Bu Ase ya. Bu Ase, mana foto Iren? Ini. Oke, sudah saya shoot. Wah, senyum manis ya. Baik. Ibu Ase masih ada 5 menit. Ya, 5 menit Ibu boleh gambarkan perkembangan sekarang anak terkasih sekarang ya, bagaimana kondisinya, keadaannya. Kemudian Ibu lanjutkan dengan sekali lagi memberi secara teknis apa ya persiapan hati orang tua dan apa persiapan hati anak ketika harus berpisah karena anak pengen sekali
sekolah ke luar negeri. Itu Bu, ada waktu 4 menit. Mungkin saya perlu tambahkan mengenai ini Pak. Pada waktu saya sudah mulai tinggal dia di sana, dia seringkali kontak ke saya mengenai apa yang terjadi di sana. Komunikasi jarak jauh ya. Mengenai di rumah itu, ya banyak hal yang dia alami yang membuat dia menangis, ya. Jadi terus terang kami sebagai orang tua di Jakarta, ya kita sedih, kita menangis, saya cuma bisa berdoa sama Tuhan, dan saya terus terang sampai 1 tahun saya masih belum rela kalau dia di sana gitu ya. Tapi saya terus bergumul sampai pada satu titik di mana saya bilang pada Tuhan, Tuhan, Iren adalah milik Tuhan, Iren adalah di dalam genggaman Tuhan, otoritas Tuhan ada di dalam diri dia, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak merusak dengan kekhawatiran saya, ketakutan saya tidak bisa merubah sejengkal menjadi sedepat, saya tidak bisa merubah apapun juga, hanya Tuhan yang bisa merubah segalanya. Oleh sebab itu Tuhan, tolong angkat kekhawatiran saya, ketakutan saya, dan segala hal yang bukan berasal dari Tuhan, angkat dari diri saya, dan saya belajar menyerahkan Iren kepada tangan Tuhan dalam pembentukannya. Akhirnya itulah yang membuat saya tenang. Saya tidak lagi berpikir yang menyakitkan, membuat saya menangis, dan mulai dari situ saya nggak pernah menangis lagi. Saya cuma bilang ketika saya ingat selalu tiap saat saya ingat, Tuhan, saya tahu Iren ada dalam genggaman Tuhan, saya tahu Tuhan bersama-sama dengan dia, dan saya tahu setiap hari dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat, apa yang dia jalani. Saya percaya itu. Dan sampai hari ini terus terang pergumulannya terlalu banyak karena dia perempuan, pergumulannya banyak karena dia di sana bertemu dengan teman-teman yang tidak biasa dengan teman-teman yang di sini. Karena Iren di sana sekolahnya kebetulan bukan sekolah negeri, sekolah swasta. Di situ yang sekolah tidak ada orang Indonesia. Hanya satu orang Indonesia, ia memang sudah citizen, lahir di sana, semua di sana. Dan yang lain itu orang asing, orang asing dari berbagai bangsa. Jadi Bapak bisa bayangkan, Iren tidak pernah ketemu sama orang Indonesia. Ketemunya semua orang berbagai macam yang hidupnya di sana. Bapak tahu kan, orang di sana itu berbeda dengan kita. Ya, tingkah lakunya, kehidupannya, ya segala macamnya berbeda. Ya, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya kan? Dan anak pada waktu itu, pergumulan Iren itu adalah anak remaja yang mencari jati diri. Ya, jadi banyak sekali terserap hal-hal yang sebenarnya di luar dari apa yang saya bayangkan. Dan itu juga membuat saya terus bergumul, nangis sampai hari ini. Ya, tapi saya punya satu keyakinan, memang sebagai orang tua kita harus tetap berdoa dan percaya bahwa ya Tuhan punya rencana. Karena saya tidak tahu, karena saya percaya apapun yang orang katakan mengenai kita atau anak kita atau siapapun juga, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang Tuhan izinkan, karena saya sudah bawa dalam doa, kalau Tuhan izinkan pasti ada masuk Tuhan. Karena Tuhan kan sendiri berfirman bahwa dari sebelum ada di kandungan ibuku sudah kurancangkan. Jadi saya percaya bahwa memang di setiap pergumulan yang berat itu sebenarnya adalah suatu ilmu, suatu hal, ujian yang Tuhan berikan untuk naik kelas. Ya, kalau menurut aku ya, karena itu aku sudah alami gitu, bahwa aku berpikirnya Iren akan menjadi luar biasa karena dia ditempatkan sesuatu yang memang kalau menurut aku dengan usianya yang sangat muda, ya Tuhan izinkan dia kayak gitu, ada sesuatu gitu. Karena saya selalu berdoa, saya bilang gini, Tuhan, dari kecil Iren sudah disiapkan oleh-Mu Tuhan. Dia bisa bernyanyi dengan suara yang bagus, dia senang musik, ya. Kemudian juga dia bisa berbahasa Mandarin dari umur 3 tahun saya bilang, dan dia bahasa Inggrisnya juga bagus. Karena pada begitu saya datang ke sana, begitu dia dites, dia dianggap bukan orang Indonesia karena bahasa Inggrisnya terlalu fasih. Seperti orang Australia gitu loh. Dia bilang, sampai gurunya bilang, saya pikir kamu bukan orang Indonesia, dia bilang gitu. Kan pada waktu dia lulus high school pun dia mendapat rewardnya itu bahasa Inggris. Ya, jadi saya pikir Tuhan,
pasti Tuhan sedang mempersiapkan dia dengan apa yang Tuhan sudah sediakan kepada Iren, ya, dengan semua hal kepintaran yang sudah disediakan Tuhan kepada Iren, itu akan Tuhan pakai untuk dia menjadi luar biasa itu jadi dan berkat, untuk kemuliaan Tuhan. Aku berpikirnya seperti itu. Jadi ya saya cuma berpesan sebaiknya memang kalau anak-anak dipersiapkan untuk luar negeri, kalau boleh sampai sarjana dulu, S1, S2-nya dan seterusnya boleh di sana. Jangan terlalu muda. Karena memang kan kita berbeda di sana ya, beda culture, beda apa. Kalau misalnya memang di sana udah ada komunitas yang baik seperti tadi saya sampaikan, mungkin di tempat di gereja, orang gereja ya, pendeta atau majelis, atau mesti kita titipkan kepada orang-orang yang taat yang memang mengenal Kristus, kemudian dia dibimbing di situ, itu beda. Saya kan taruhnya di tempat orang yang berbeda dengan kita. Baik. Jadi memang banyak pergumulannya. Ya, Bu Ase, singkat saja, sekarang kan tahun 2024 ya. Iren masih kuliah atau sudah kerja? Seharusnya Iren sudah selesai tahun kemarin. Lalu? Tapi karena COVID. Oh iya. Ya, karena COVID kan kalau sekolah di sana kan mahal sekali. Ya pada waktu itu saya harus bayar 30.000, hampir 35.000 lah. Saya bilang sama Iren, "Ren, kamu nggak pernah ke sekolah karena di sana pada waktu itu kan ada dolar, zonnya." pakai ukuran dolar Australia. Kan ada zonnya kan, zon sekian nggak boleh keluar sama sekali di rumah. Jadi saya bilang kamu cuti dulu aja. Oh cuti. Cuti 1 tahun. Saya bilang gitu. Dia bilang iya juga ya Maya, dia bilang kalau gitu aku kerja aja ya 1 tahun supaya aku bisa dapat ilmu. Nah akhirnya dia kerja di rumah, dari rumah remote ya. Dan dia terus terang pada waktu kerjanya itu dia mendapat posisi yang bagus selama 1 tahun selama pandemi itu. Ya, ada happening lah sedikit. Bukan soal happening ya, ilmu yang dia dapat tuh banyak banget. Dia jadi belajar, bekal. Betul. Bekal. Sampai dia dapat menjadi manajer pada waktu itu. Terus kemudian setelah itu kemarin tahun lalu kemarin sudah saya suruh lanjutin lagi karena udah saya 1 tahun dia cuti. Kemudian di tahun ini dia selesai. Baik, satu jawaban pendek Bu. Sampai dengan saat ini Ibu terus komunikasi, bagaimana Ibu melihat kehidupan rohaninya? Singkat saja Bu. Di masa saat ini. Ya, kalau kehidupan rohani memang tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu, Iren aktif di gereja, Iren suka, tapi saya melihatnya dia dengan saat ini ya, dengan dia saya selalu kalau dia WA sama saya atau dia telepon, dia nggak angkat, saya nggak angkat, dia tuh bilang, "Mama, kenapa Mama nggak angkat? Kenapa Mama belum jawab?" Gitu ya. Terus kemudian juga kalau saya ingatkan dengan Bible, dengan firman Tuhan dan lain sebagainya, atau saya ingatkan ke gereja, dia bilang, "Iya Ma, aku ke gereja," dia bilang gitu. "Iya Ma, kalau aku kasih firman Tuhan," dia selalu juga jawab, "Nggak kayak gitu kali Ma," dia bilang gitu. Jadi ada respon. Artinya ya saya berpikir justru dengan bertambahnya umur, bertambahnya usia dia sekarang ini, ya saya melihatnya dia ya sudah kembali lagi ya tetap seperti harapan saya pada Tuhan, ya dia akan menjadi ya dengan apa yang dia punya, suaranya yang bagus itu, ya saya selalu membayangkan dia ada lagi di gereja di depan untuk bernyanyi memuji Tuhan. Baik. Jadi artinya aku selalu membayangkan kalau saya berdoa, saya selalu bayangin dia di depan untuk bernyanyi. Dan pada suatu hari saya percaya Tuhan akan mengabulkan apa yang terjadi. Jadi kasih sayang jarak jauh ini kepada anak tunggal selalu ada dalam iman dan pengharapan ya. Itu intinya ya. Selalu. Baik. Ya, sekarang terakhir Pak John, apa pesan untuk orang tua ya yang menyaksikan YouTube ini yang punya kerinduan anaknya sekolah ke luar negeri? Singkat saja Pak John. Hampir sama dengan istri saya. Cuman memang sebaiknya untuk pendidikan agama secara rohani sebaiknya ditanamkan sejak di Indonesia. Kalau boleh S1-nya di Indonesia agar supaya pendidikan rohaninya dia lebih matang, kuat dan matang. Dan sesudahnya kalau dia mau ambil anak-anak yang akan ambil master di luar negeri, monggo. Jadi ibaratnya masa remaja, SMA dan perkuliahan itu Bapak punya pemikiran sebaiknya di Indonesia begitu ya? Di Indonesia sampai S1 aja. Ya, baik. Terima kasih Pak John. Saya mau salam Pak John dulu.
Terima kasih Bung Tema. Ya, sekarang terakhir juga Ibu sekali lagi pesan ya, pesan yang sangat teknis kepada orang tua, terutama ibu-ibu. Ya, kalau anaknya sangat rindu untuk belajar di luar negeri, mari Bu Ase singkat ya. Untuk para mama-mama, yang mami-mami, ibu-ibu yang ingin anaknya memaksa, memang kerinduannya ke sana, itu nggak apa-apa. Tapi tolong dari sekarang dibekali, ya, ada komitmen antara anak dengan ibu, dengan bapak, dengan orang tua lah ya. Komitmen bahwa kamu di sana memang harus betul-betul berteman di tempat, tinggal di tempat, dipersiapkan di tempat yang memang sama-sama dengan kita mengenal Kristus ya, supaya nanti tidak lari di sana. Kita tetap menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, ya. Jadi kita tidak lari ke sana, tidak lari ke sini, tapi kita tetap kepada Tuhan. Jadi nggak usah takut juga, tetapi kita persiapkan dari sini, kemudian buatlah perjanjian dengan anak bahwa harus betul-betul kita tidak jauh dari Baik, Tuhan. jadi banyak orang punya pandangan dan pendapat. Bu Ase masih tetap berpendapat bahwa sebaiknya anak selesaikan dulu S1 di Indonesia. Betul. Ya, nggak apa-apa. Kita saling menghargai. Iya, Terima kasih Bu Ase. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih teman-teman sobat-sobat. Selesai perbincangan saya Bung Tema Diputra dengan Bu Ase dan Pak John. Puji Tuhan.